GKJW Jemaat Waru, Warta Lisan Minggu tanggal 23 Januari 2022. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Guru Injil Arif Trisusilo. Warta yang perlu mendapat perhatian yaitu yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Handayani dari wilayah 9 yang akan memberikan persembahan pujian. Yang kedua, pelayanan baptis anak dan baptis warga calon akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi warga yang akan membaptiskan putra dan putrinya dapat segera mendaftar di ketua wilayah atau sekretariat gereja. Syarat dan jadwal pecawisan baptis dapat dilihat melalui warta jemaat. Yang ketiga, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan yang keempat, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Silakan scan QR kode berikut dan selengkapnya dapat dilihat melalui warta jemaat. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan berikut. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa
yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada hari ini merawat berkat demi lestarinya gereja. Adapun firman pengantar pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 256, kita pujikan bait 1 dan 2. Yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita membangun interaksi dengan sesama, seringkali kita sadar atau tidak sadar, ucapan kita, tingkah laku kita yang mungkin seringkali juga melukai hati sesama kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan atas segala dosa yang kita lakukan di dalam kita membangun interaksi dengan sesama kita, baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sesungguhnya kehidupan kami adalah tidak sempurna. Seringkali ego kami muncul di saat kami membangun interaksi dengan sesama kami, Tuhan. Melalui sikap, tutur kata, atau tingkah laku kami yang melukai saudara-saudara kami. Bapa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami yang kami jalani, Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita akan pujikan dari PKJ nomor 37, kita pujikan bait yang pertama.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memberikan berita anugerah kepada kita. Dan saya undang jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Jika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya yang akan saya bacakan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pujikan berita anugerah ini dengan kita sambut dengan menyanyikan dari NKB nomor 21 bait yang kedua. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bersama-sama kita datang ke hadirat-Nya dengan kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati kami kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami boleh hadir di rumah kudus-Mu. Saat ini Tuhan, kami berkerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dan kekuatan di dalam kami menapaki hari-hari yang kami jalani. Ya Tuhan, kami siap untuk membuka ruangan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu dan jemaat-Mu yang bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar sebuah khotbah atau sebuah wacana yang berlalu begitu saja, tetapi boleh kami tanamkan di dalam kehidupan kami. Terlebih boleh kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita membuka Alkitab kita dan membaca firman-Nya yang terambil dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengejar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, di tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar, merasakan, terlebih kita yang dapat menghayati firman ini, dan terlebih juga kita dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 73 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana juga dicantumkan bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga GKJW dapat bertumbuh dan berkembang ini karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terhadap Gereja Kristen Jawi Wetan. Tentu dari sekian jemaat yang saat ini, kalau saya baca dari website GKJW, itu saat ini ada sekitar 175 jemaat dewasa, ada 41 majelis daerah, dan ada 150.000 warga. Itu yang tercatat secara resmi di website GKJW. Itu menunjukkan betapa pertumbuhan Gereja Kristen Jawi Wetan ini luar biasa. Tentunya pertumbuhan ini bukan menjadikan sebuah kita euforia atau bangga, ya kebanggaan boleh ya Bapak Ibu ya, karena kita di Jawa Timur kalau dengan 150.000 warga itu kan luar biasa, merupakan suatu aset yang luar biasa. Dan tentunya dari berbagai macam jemaat itu memiliki sebuah karakteristik dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentu tidak sama. Contohnya kalau misalkan jemaat Waru dibandingkan dengan jemaat Sidoarjo saja misalkan, tentu karakteristik itu tidak sama. Ada beberapa pembeda-pembeda, dan itulah hal yang luar biasa. Ada satu kalimat yang cukup indah, ternyata berbeda itu indah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 4. Kalau kita baca tadi dari ayat 14 sampai 21. Nah, Lukas ini adalah Injil sinoptik. Dalam iman Kristenan kita ada 4 Injil. Nah, Injil Lukas ini adalah Injil sinoptik, di mana ada kesamaan dengan Injil Markus dan Injil Matius. Namun di sini pada bacaan kita Injil Lukas ini memiliki sebuah kekhasan. Ya, ini karena disebabkan oleh penulis dan mungkin kondisi di lingkungan di mana para penulis Injil itu berada. Sehingga itulah yang membedakan antara Lukas dengan Markus dan Matius. Nah, kalau Injil Lukas yang kita baca pada pagi hari ini lebih menekankan pada sebuah keadaan di mana lebih akrab pada satu kondisi masyarakat yang miskin. Jadi Injil Lukas lebih peduli terhadap
masyarakat yang miskin. Dan demikian juga lebih peduli kepada kaum perempuan. Kalau kita baca di Injil Lukas ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu memang penulis Injil Lukas berada dalam satu kondisi di mana kaum miskin itu direndahkan. Demikian juga kaum perempuan itu juga direndahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah anggapan di masyarakat saat itu bahwa orang miskin dan perempuan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan orang miskin dan perempuan itu kurang diberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di Alkitab kita di 1 Korintus ayat 12, itu juga menjadi bacaan kita sebenarnya pada hari ini, namun tidak kita baca secara utuh. Nah, di Korintus saat pertumbuhannya itu juga menjadi sebuah kota, di mana Korintus adalah menjadi sebuah kota perdagangan yang besar. Karena di sebelah timur dan baratnya itu ada pelabuhan-pelabuhan, sehingga Korintus itu menjadi sebuah kota yang besar. Ya, mungkin kalau sekarang menjadi kota metropolis begitu ya. Otomatis kalau menjadi sebuah kota metropolis berarti di sana banyak orang yang datang dari berbagai lapisan tentunya. Nah, lapisan-lapisan itu datang dari berbagai macam daerah, berbagai macam tempat. Tentu ini memberikan sebuah warna pola pikir yang berbeda juga pastinya. Karena dari berbagai macam unsur yang berbeda. Namun, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi itu jangan dijadikan sebuah perbedaan yang mengerucut menjadi sebuah perpecahan. Tetapi perbedaan itu disatukan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Seperti tubuh dengan bagian-bagian tubuh kita. Ya, mungkin kalau saat ini bagian tubuh kita sakit sedikit saja, ya semua terasa sakit Bapak Ibu. Kita tidak bisa abaikan. Bukan berarti bahwa kelingking lebih berperan daripada ibu jari. Bukan berarti jari telunjuk lebih berperan terhadap jari tengah dan seterusnya. Atau mungkin telinga lebih berperan daripada hidung dan sebagainya. Tetapi semuanya adalah sebuah kesatuan. Kalau kita melihat tubuh kita secara keseluruhan, tidak bisa kita melihat hanya wajahnya. Oh, Pak GI Arif itu wajahnya ini, tak punya tangan gitu kan, enggak tahu Bapak Ibu. Kan keseluruhan Bapak Ibu melihat saya, gitu ya. Sekarang saya pakai masker ya enggak kelihatan mungkin ya. Tetapi kita melihat bahwa satu bagian itu memiliki sebuah peran penting untuk bagian tubuh kita. Ya, kita bisa bayangkan kalau dari salah satu organ tubuh kita mungkin tidak lengkap, atau mungkin lengkap tapi sedang terluka. Kelihatannya kelingking ini tidak punya peran di saat tertentu. Begitu ini mengalami luka misalkan, ya tergores sedikit gitu, luka, ternyata fungsinya juga kita merasakan Bapak Ibu ya. Ya saya tidak perlu menyebutkan apa fungsinya, tapi yang jelas ini memiliki sebuah peran yang sangat berarti dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita maksudnya. Ya, tentunya juga demikian pada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa perbedaan-perbedaan itu janganlah menjadikan sebuah hal yang diperdebatkan untuk memecah, tetapi menjadi sebuah kesatuan untuk membangun jemaat yang utuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah merawat berkat demi lestarinya gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menengok Gereja Kristen Jawi Wetan, ada 175 jemaat dewasa dan berapa pepantan yang akan menjadi dewasa mungkin saat ini. Tentu Gereja Kristen Jawi Wetan juga membentang dari Ngawi sampai Banyuwangi. Di sana dihubungkan rel kereta api. Ya, kalau kita berbicara masalah gunung juga demikian. Mulai dari Gunung Lawu sampai dan seterusnya, gunung berapi itu. Ya. Kemudian kalau kita bicara budaya, wah budayanya luar biasa. Ya. Di Banyuwangi punya kekasan, di Bojonegoro punya kekasan, di Madura juga punya kekasan budaya.
Demikian juga kalau kita berbicara masalah binatang piaraan. Ada beberapa binatang yang membentang juga, ada jalak lawu yang juga menjadi binatang yang harus dilindungi. Di baluran ada banteng baluran. Nah, di sana ada kekasan-kekasan di masing-masing GKJW. Itu menunjukkan bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan bertumbuh bukan karena persamaan, tetapi memang bertumbuh karena perbedaan-perbedaan itu. Dan perbedaan-perbedaan itu telah disatukan oleh Tuhan. Dan ini adalah merupakan karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, memang kita punya kekasan tersendiri. Tidak kita bisa mengcompare apa yang menjadi ciri khas GKJW ini mungkin dengan gereja-gereja lain. Dan itu adalah sebuah aset yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan kalau kita mencermati, kalau kita mengikuti, sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana saat Tuhan Yesus pulang ke Nazaret dan memimpin ibadah di sinagoge. Saat itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada orang-orang yang datang di sinagoge tersebut. Dan Tuhan Yesus sudah mewartakan pengajarannya dan mendapatkan sebuah kekaguman dari warga yang hadir di sinagoge itu. Karena pengajaran-pengajaran yang diberikan itu adalah pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak serta-merta bisa diterima oleh orang yang hadir di saat itu. Ada sebuah sisi yang dilihat oleh orang saat itu. Siapa terah dari Tuhan Yesus? Dan tahu persis orang Israel saat itu bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Yusuf, si tukang kayu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu justru dari terah garis keturunan itu menjadikan sebuah hal yang dipermasalahkan oleh tokoh agama di saat itu. Tukang kayu diidentikan dengan orang miskin. Dan orang miskin ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak ia untuk mewartakan kebenaran firman Allah. Tidak layak ia untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran. Itu yang dilihat satu sisi dari orang yang saat itu juga hadir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diingatkan bersama-sama betapa sering kehidupan kita saat kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita melihat siapa dia, apa jabatan dia, apa profesi dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi di Nazaret pada saat Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengajaran di sana. Justru tidak diangkat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus, tetapi yang diangkat atau dipermasalahkan adalah hal di mana status sosial itu yang dibicarakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kita sangat heterogen, sangat beragam dari berbagai macam lapisan kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita sesungguhnya di hadapan Tuhan kita adalah setara. Namun masing-masing kita sudah diberikan talenta, kemampuan yang satu dengan yang lain yang pasti berbeda. Dan talenta satu dengan yang lain justru itulah menjadi sebuah aset, menjadi sebuah keunikan bersama untuk membangun jemaat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saat ini kalau kita kembali ke Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru, kita bersyukur bahwa proses dauran sudah berjalan.
para penatua diaken di Daur 2019-2022 sudah mengakhiri tugasnya dengan mengembangkan talenta bakat yang luar biasa. Dan secara periodik saat ini telah ada juga penatua diaken di Daur 2022-2024. Bukan berarti bahwa para penatua diaken yang saat ini sudah lereh. Penatua diaken di Daur 2019-2022 ya 2019-2021, maaf. Bukan berarti itu selesai melaksanakan tugasnya, tidak. Ya seringkali memang kita mendengar, wes aku bebas saiki. Kebebasan saat itu adalah kebebasan Bapak Ibu tidak menggunakan stola. Tetapi tugas tanggung jawab Bapak Ibu tetap dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan talenta, potensi, bakat yang Bapak Ibu miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu berhenti pada tugas pelayanan Bapak Ibu. Juga tidak terbatas pada penatua dan diaken, tetapi setiap jemaat kita, setiap kita dipanggil bagaimana kita ambil bagian peran di dalam tugas pelayanan kita untuk menumbuhkan jemaat ini, khususnya GKJW Jemaat Waru ini. Tentu saat ini Bapak Ibu, kita sedang menyusun badan pembantu majelis jemaat. Tentu di situ tidak hanya cukup diisi oleh penatua diaken di Daur 2022-2024, tetapi perlu juga didukung kehadiran, keterlibatan Bapak Ibu untuk bisa ambil bagian di badan pembantu majelis jemaat ini sesuai dengan potensi dan bakat yang Bapak Ibu miliki. Dan kami yakin bahwa setiap warga jemaat Waru memiliki potensi dan talenta yang Tuhan sudah berikan pada Bapak Ibu. Dan keterbedaan potensi dan talenta itu adalah menjadikan sebuah aset bagi kita untuk bersama-sama membangun GKJW Jemaat Waru. Ada banyak peran yang bisa kita ambil bagian di jemaat, demikian juga di wilayah. Saat ini kan sedang juga dibentuk kepengurusan urusan di wilayah. Syukur Bapak Ibu juga jika kita juga bisa ambil bagian di tingkat majelis daerah ataupun di tingkat majelis agung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita harus melihat diri kita bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memberikan talenta-talenta kepada kita. Nah, mari talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua ini, mari bersama-sama kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah perbedaan yang ada itu bukan menjadikan sebuah perpecahan, tetapi menjadikan sebuah keunikan untuk bersama-sama kita membangun GKJW Jemaat Waru. Tentu kita tidak mempunyai kekuatan apapun, tetapi kita mohon hikmat, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama di dalam membangun jemaat ini bisa terwujud dengan baik, bukan karena kemampuan kita semata, tetapi Tuhanlah yang menolong kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mengambil saat yang teduh. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada diri kami masing-masing. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Tetapi seringkali kami menata diri kami tidak mengakui bahwa kami memiliki sebuah potensi yang sungguh luar biasa Tuhan berikan pada kami. Jikalau itu ada pada diri kami, Tuhan, dan mungkin seringkali kami ucapkan secara kata-kata, untuk kami diajak bersama-sama untuk membangun jemaat-Mu, dan seringkali kami merasakan kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tetapi sesungguhnya di dalam pergumulan kehidupan kami, hati kami, batin kami sesungguhnya tidak bisa untuk mengelabui itu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan.
jikalau itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau saat ini memanggil kami Tuhan, karena setiap kami memiliki potensi, talenta. Biarlah kami boleh mewujud nyatakan potensi talenta yang kami miliki, yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini, untuk kami boleh bersama-sama membangun jemaat-Mu Tuhan. Baik di tingkat wilayah, di tingkat jemaat, di tingkat majelis daerah, maupun di tingkat majelis agung. Ajarkan kepada kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Mohon hikmat penyertaan dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau Allah sudah memberikan kepada kami yang luar biasa. Secara angka kami tidak bisa untuk menghitungnya Tuhan. Secara digit kami juga tidak mampu untuk menghitungnya angka-angka itu Tuhan. Secara logika kami juga tidak mampu, kemampuan otak kami terbatas. Tetapi wujud penyertaan kasih Tuhan atas kehidupan kami sungguh nyata dan kami rasakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah 9 yang akan mempersembahkan pujian, yaitu Ibu Putri Handayani. Saya persilahkan. Dengan judul pujian It Is Well With My Soul. With my soul.
Satu pujian yang luar biasa yang sudah dilantunkan oleh Ibu Putri Handayani dari wilayah 9. Terima kasih Bu Putri Handayani dan Mas Alvin. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan Mas Alvin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaiki iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, telah tiba waktunya bagi kita untuk mengaturkan persembahan yang sudah disediakan ditaruh di depan gedung gereja. Dan bagi yang Bapak Ibu yang ibadah daring, mari kita kumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucapan syukur persembahan itu, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengumpulkan persembahan ini, mari kita dasari dengan menyanyikan kidung jemaat 403 bait 3 dan 4. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, bila dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada hari ini. Bapa, saat ini kami berserah kepadamu dan kami mohon hikmat penyertaan dan pertolongan Tuhan
atas hal-hal yang terjadi bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Berbagai macam bencana terjadi di negeri ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau menyertai para pemimpin-pemimpin kami yang memiliki keputusan, yang memiliki kebijakan di dalam memutuskan sesuatu untuk menangani bencana-bencana yang saat ini terjadi. Namun kami juga mohon hikmat penyertaan Tuhan agar semua bisa teratasi dengan baik. Demikian juga masalah-masalah yang dihadapi oleh warga yang tertimpa bencana, kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini, yang saat ini masih pada situasi pandemi COVID-19, di mana ada varian-varian baru yang kami ketahui terus juga ada peningkatan. Ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak punya kekuatan atau kuasa apapun, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah punya kuasa untuk menurunkan tingkat penderitaan COVID-19 ini Tuhan, dampak yang ditimbulkan terhadap COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan juga memberikan berbagai macam imunisasi yang saat ini sedang berjalan untuk booster. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami juga sebagai bagian dari umat-Mu untuk bisa ambil bagian, sehingga itu adalah sebagai langkah kami untuk mencegah penularan COVID-19. Dan ajarkan kepada kami untuk patuh akan protokol kesehatan yang sudah menjadi keputusan dan dicanangkan oleh pemerintah kami. Bapak, kami berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kebijakan dan kebijaksanaan yang diputuskan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kesejahteraan kami selaku masyarakat Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, demikian juga para pengurus di tingkat RW, RT, kelurahan, dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya para pemimpin kami boleh bersinergi, boleh bersatu hati di dalam menerapkan segala hal yang terbaik untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk GKJW, di mana Tuhan sudah menolong di dalam pertumbuhannya, Tuhan sedang menolong di dalam keanekaragaman itu menjadi sesuatu aset yang luar biasa, dan masing-masing jemaat boleh bertumbuh berkarya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh ambil bagian setiap aspek kehidupan ini Tuhan, di dalam pengembangan gereja-Mu khususnya GKJW ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan talenta-talenta yang terbaik bagi warga Gereja Kristen Jawi Wetan ini Tuhan. Biarlah potensi-potensi itu bukan hanya terpendam pada tataran pribadi, tetapi boleh dikembangkan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Majelis Daerah Surabaya Timur 1, kiranya Tuhan juga memberkati, menolong. Demikian juga untuk majelis, untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para majelis yang saat ini sudah terbentuk. Kiranya Tuhan juga menolong, kiranya Tuhan juga memberikan rasa tanggung jawab di mana proses ini terus masih berjalan Tuhan. Kiranya Engkau menolong, kiranya tanggung jawab ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Bapak Pendeta Kristanto, Ibu Guru Injil Atiwati, kiranya Tuhan juga memberkati para penatua diaken yang siap melaksanakan tugas di Daur 2022-2024 ini. Berikan mereka rasa tanggung jawab kepadamu Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan di mana mereka Tuhan yang memanggil. Kiranya potensi yang ada dapat dikembangkan secara optimal dan selalu bersandar kepadamu Tuhan,
untuk setiap hal yang kami lakukan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apapun tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa bagi para ketua wilayah yang saat ini sudah terpilih. Kiranya Tuhan juga memberkati, demikian juga para pengurus wilayah yang saat ini juga dalam proses pembentukan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memanggil warga-warga-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh ambil bagian di dalam pelebaran kerajaan Tuhan di setiap UP, urusan maupun juga nanti badan pembantu majelis jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga berdoa untuk setiap hal yang akan kami lakukan, program yang akan kami jalankan di KJW Jemaat Waru. Sesungguhnya kami tidak mempunyai kekuatan apapun, tapi kami mohon hikmat penyertaan Tuhan, supaya semua yang kami rencanakan ini dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di wilayah 1 sampai dengan wilayah 12 dengan segala pergumulan kehidupannya Tuhan. Secara manusiawi kami tidak mampu untuk menjangkau setiap hal yang menjadi permasalahan kehidupan saudara-saudara kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan yang ada pada saudara-saudara kami, mulai dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12, baik masalah ekonomi, masalah psikologis, demikian juga masalah kesehatan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini kami ketahui dalam kondisi lemah tubuh, Ibu Jatining Ifrani, Bapak Paulus Sugimo, Bapak Sudarto, Ibu Dwi Setianingsih, Ibu Sri Sumarlin, Ibu Retnaning Ayu, Ibu Trimurti Suwikto, Bapak Bambang Waluyo, Ibu Remi Yuliani, Ibu Sri Utami, Ibu Dwi Nastiti, Bapak Arnanda Yudo Prastio, Ibu Esther Sri Lestari, Ibu Khusus Mauna, Bapak Pireno Utomo, Bapak Tawi Wagedarmo, Bapak Mulyadi, Ibu Darlia Kanti Rahayu, yang saat ini Tuhan, beliau-beliau ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami mohon hikmat kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkannya dan menyembuhkannya. Demikian juga bagi kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merawatnya. Beri kesetiaan Tuhan, kiranya dalam mendampingi saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh ini, tetap Tuhan tolong dan Tuhan berikan kesabaran. Dan Tuhan berikan sebuah aspek kekuatan baik secara psikis maupun psikologis, sehingga melalui pendampingan ini saudara-saudara kami ini juga bisa segera sembuh kembali. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah dengan pertambahan usia ini saudara-saudara kami mampu untuk merefleksi betapa besar kasih setia penyertaan Tuhan atas kehidupannya secara pribadi, demikian juga bagi keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah mereka boleh merefleksi betapa besar penyertaan pertolongan Tuhan atas keluarga-keluarga ini. Biarlah jikalau terjadi perbedaan pendapat antara suami, istri, dan anak, itu bukan menjadikan sebuah hal yang harus dipermasalahkan, tetapi itu adalah menjadi sebuah keindahan yang mempersatukan keluarga-keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga dan setiap warga-Mu yang saat ini sedang bergumul, sedang mencari pekerjaan. Bapak, kiranya Engkau menolong setiap pergumulan yang dialami saat ini. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan pendidikan, talenta yang mereka miliki. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberikannya yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kami. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh studi, yang saat ini sudah menjalani tatap muka terbatas. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak kami, memberikan motivasi yang benar kepada anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh studi baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, demikian juga jenjang perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan pertolongan sehingga anak-anak kami ini mampu bertumbuh berkembang, dan melalui anak-anak kami ini juga nama Tuhan boleh dipermuliakan.
Kami juga berdoa bagi para orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan kesabaran, kesetiaan Tuhan. Karena memang era yang berbeda, seringkali kami dihadapkan pada suatu persoalan, hal-hal yang mungkin berbeda di era-era saat kami bersekolah atau berstudi. Namun berikan pemahaman yang benar kepada para orang tua, sehingga orang tua tetap sabar dan setia di dalam mendukung pengembangan potensi anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami melalui berkat-berkat yang kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan berkat-berkat-Mu dalam wujud persembahan yang keluar dari hati kami, yang kami lakukan dengan tulus di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga menyerahkan setiap aspek kehidupan yang kami jalani di hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Demikianlah Tuhan seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berkarya di dalam setiap aspek kehidupan kita, bagi jemaat dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yakinlah bahwa Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita di dalam setiap aspek kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 339 bait yang ketiga. Bangkai Laskar Jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan
melalui hambanya yang demikian. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong kita dalam pergumulan hidup. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan dan damai sejahtera bagi kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.